Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jenengan siapa ya? Tiba-tiba menghadang perjalanan kami, lalu langsung masuk saja ke raga teman saya ini. Diriku adalah Kiro Jolewu. Kiro Jolewu. Ya, Mohon maaf Ki, apakah jenengan adalah sohibul wilayah di tempat ini, sehingga mungkin ada kesalahan dari kami? tidak. Apakah kalian datang ke sini ada tujuan untuk bertemu dengan Sesubagir? Alhamdulillah, benar sekali Ki. Tapi kenapa jenengan bisa mengetahuinya ya? Diriku diutus oleh Kanjeng Sunan Muria. Oh, Uh, Giki, mohon maaf Ki, sebenarnya kami ke tempat ini juga ingin memanggil beliau karena dengan beliaulah kita dapat bertemu dengan Syekh Subakir. Mohon maaf, beliau sedang ada halangan. Ada suatu hal yang harus diselesaikan. Aduh, lalu mohon maaf Ki, sebenarnya kan kita di sini juga disuruh oleh beliau. Beliau menyuruh kami ke sini untuk bertemu dengan Syekh Subakir itu untuk berterima kasih. Dan beliau akan menuntun kami untuk bertemu dengan Syekh Subakir. Tapi beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Apakah kita di sini dapat bertemu dengan Syekh Subakir, Ki? Bisa. Diriku sudah diberitahu oleh Kanjeng Sunan bagaimana cara memanggil Sesubagir. Alhamdulillah. Uh, ya, terima kasih Ki. Berarti nanti kita tinggal nunggu saja jenengan yang memanggil Ki anu apa Syekh Subakir atau bagaimana Ki? Tidak, dirimulah yang ada tujuan kepada Sesubagir. Maka dirimulah yang harus memanggilnya. Tetapi kita di sini tidak tahu cara untuk memanggil beliau. Kemarilah. Sebentar Ki, mohon maaf. Uh, kita yang pertama kita tidak tahu cara untuk memanggil beliau. Terus yang kedua, apakah kita ini pantas untuk memanggil beliau? Insya Allah, percayalah pada dirimu. Baik Ki. Lalu bagaimana cara supaya kita ini di sini dapat memanggil Kanjeng Syekh Subakir? Kemarilah. Ya. Akan kuberitahu bagaimana caranya Oh, memanggil Sesubagir. baiklah. Oh, Jiki, kalau begitu nanti saya akan coba. Tetapi jika nanti tidak berhasil, saya akan manggil jenengan kembali. Bagaimana? Baiklah. Terima kasih Ki atas informasinya. Nanti saya akan nyari tempat yang mungkin agak pantas untuk memanggil beliau. Nanti saya akan panggil beliau. Ya. Terima kasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kanjeng Sunan Muria itu berhalangan hadir Ton. Ada satu hal yang harus diselesaikan katanya. Terus gimana kita menemui Nah, Syekh Subakir, Mbak? tadi ada Ki Rojolewu ya. Iya. Beliau mengatakan bahwasanya nanti kita sendiri yang memanggilnya dan Kanjeng Sunan Muria sudah memberikan cara kepada Ki Rojolewu untuk memanggilnya dan cara itu tadi dibisikin sama saya agar saya tuh dapat memanggil Syekh Subakir. Oh, gitu. Jadi kita di sini nanti akan coba nyari tempat yang mungkin pas lah ya, pas dan layak untuk memanggil beliau. Kita belum pembukaan ya. Oh, iya. Belum. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mas Broto dan saya Tony. Saya Lendra. Alhamdulillah kita malam hari ini kita komplit kembali teman-teman dan doa kita semua terkabul. Kita bisa lebaran bareng Mas Lendra. Lendra. Tadinya kita sudah hampir
uh, Menyerah. menyerah sih Dibilang enggak, menyerah tapi sudah. hampir putus asa. Ya. Itu karena yang putus asanya bukan cara bagaimana menyembuhkan kamu kembali, tapi putusannya ketika dimana kita lebaran kok ada yang kurang. Jangankan Seperti lebaran, itu. Bah. Kita berbuka puasa, kita Sahur. sahur aja. Biasanya kan Lendra yang menggugah, Mbah Iya, Broto, kita Tony. Lendra yang bangunin kita berdua. Tapi sekarang tidak ada yang bangunin, makanya Tony sampai saat ini belum puasa. Tadi makan, rokok. Bangun udah imsak, Mbah. Parah Tony ya. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita selalu ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, apa yang sudah didapatkan oleh Kanjeng Sunan Muria atau dan juga Syekh Subakir kita sudah bawa ya, Ndra? Ya. Mana itu airnya? Ambil. Dan ada ramuan teman-teman. Ramuannya sudah jadi dan tadi juga siang sudah divideokan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Dan sekali lagi saya akan infokan, jatuh. Untuk mustikanya ini ada 7, tapi saya tidak berani menawarkan ya kepada kalian karena di sini Lendra itu tadi berpesan katanya karena sudah secukupnya untuk kita bertiga, jadi pusaka ini atau mustika ini akan dikembalikan ke Syekh Subakir. Nah, tahunnya nanti Syekh Subakir mau memberikan kepada kita atau tidak itu tunggu saja, nanti kita belum, nanti akan memanggil Kanjeng Syekh Subakir. Untuk ramuannya nanti botolnya seperti ini ya teman-teman, dan cara minumnya itu setutup saja, setutup, campurkan ke air putih tapi yang hangat. Itu untuk diminum pagi hari ya. Ini kalau untuk mandi juga sama, setutup dituangkan ke bak mandi. Ya kan, tutup ini takaran tutup ini. Jadi jangan diminum semuanya karena yang namanya ramuan ya pahit. Ya kan, itu tadi kita sudah nyoba, setelah buka ternyata pahit teman-teman ya. Hidup kita sudah pahit, makin pahit, tapi pahit bukan sembarang pahit teman-teman ya. Banyak khasiat, banyak khasiatnya ya. Mudah-mudahan juga selain kita yang merasakan manfaatnya, jenengan juga dapat merasakan manfaat dari ramuan, namanya apa ya? Belum bertanya, Mbak. Ya ramuan dari Syekh Subakir gitu aja. Ramuan para wali. Ya, dari ramuan para wali ini teman-teman. Jadi kita akan nyari tempat, Dra. Di mana tadi, Dra? Cari tempat yang rada luas, rada luas dan rada layak lah untuk memanggil Syekh Subakir. Oke, yuk cari tempat. Di sebelah sana kayaknya Ton tuh. Ya Ton? Ya, Mbak. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi Syekh Subakir. Kula nyuwun hadir. Kanjeng Syekh Subakir, Kanjeng Syekh Subakir. Hadir. 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 Subhanallah. Assalamualaikum. Nggih. Nah, kita di sini ingin berterima kasih kepada jenengan. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa hal juga yang ingin kita tanyakan kepada jenengan. Monggo mau melalui raga saya atau raga teman-teman saya
Terserah panjenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang, Iya yang. dulu diriku juga pernah membantu kalian. Apakah kau masih mengingatnya? Iya masih yang. Alhamdulillah. Jadi ketika Sunan Muria menyampaikan tentang terjadinya suatu hal kepada kalian, maka diriku berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus diriku lakukan. Memang benar yang dikatakan oleh orang tuamu dan juga Sunan Muria, bahwa cahaya di dunia yang sudah kau ambil agar memberi kehidupan kepada dirimu sudah tidak ada lagi. Maka diriku mencari cahaya tersebut. Selain ada di dunia, ada di mana lagi cahaya itu berada. Dan saya melihat cahaya itu berada tetapi sangatlah jauh. Setelah saya cari tahu dan saya menanyakan kepada sahabat-sahabat saya, mereka mengatakan bahwa cahaya tersebut berasal dari alam musyhirah yang berada di langit kelima. Iya. Dan alhamdulillah, setelah diriku bertemu dengan ayahanda Nabi Harun, saya diizinkan untuk mengambil salah satu cahaya di alam tersebut. Dan atas izin Nabi Harun, diriku diberikanlah cahaya yang berbentuk seperti kepompong. Iya. Alhamdulillah kau sudah sembuh. Iya yang sebelumnya saya berterima kasih yang sudah berkata yang saya terselamatkan yang. Sudah menjadi kewajiban diriku menjaga kalian. Bukan hanya kalian, tetapi seluruh manusia di tanah Jawa ini khususnya. Karena di tanah Jawa inilah diriku dahulu berdebat dengan salah satu pamomong di tanah Jawa ini, sehingga diriku dapat mengusir para makhluk yang ada khususnya di wilayah Jawa ini. Mungkin kisah itu masih terdengar sampai saat ini. Iya. Dan saya mendengar ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan. Betul yang. Tanyakanlah. Yang pertama Lendra mau bertanya tentang ini yang ramuan ini. Ramuan ini sudah jadi dan Lendra gunakan dan alhamdulillah bisa menyembuhkan Lendra juga yang. Alhamdulillah. Dan apakah ramuan ini bisa digunakan oleh orang lain yang? Lalu apa lagi? Dan satu lagi yang
Rendra ingin mengembalikan lebihan mustika ini ya ke Momong Mas yang Simpanlah. Saya akan menjelaskan satu persatu. baik Eyang. Ramuan itu adalah ramuan yang dahulu digunakan semua wali dan semua keturunannya. Bukan hanya wali yang kalian kenal, tetapi waliullah pendahulu juga menggunakan ramuan itu untuk menyegarkan tubuhnya, untuk menyehatkan dirinya, dan untuk menghilangkan seluruh penyakit, sihir, atau macam apapun itu yang berada di dalam tubuhnya. Eyang. Hingga saat ini ramuan itu masih sering digunakan oleh pendahulu para wali, bahkan para wali serta anak cucunya. Karena ramuan itu sangatlah mujarab untuk kesehatan para manusia dan untuk agar awet muda manusia itu. Iya. Kalian juga pasti melihat para wali yang wajahnya sangat cerah. Eyang. Itu semata-mata bukan hanya dengan air wudhu, tetapi mereka juga rutin meminum ramuan itu setiap pagi hari. Apalagi ditambah untuk berwudhu, maka kecerahan di wajahnya tidak akan terkalahkan oleh cahaya apapun. Subhanallah. Iya. Jadi, selain dirimu, ramuan itu dapat digunakan atau dapat diminum oleh siapapun. Alhamdulillah. Jika kau sudah menggunakannya, gunakanlah secukupnya. Baik Eyang. Iya. Dan jika mereka, para sahabat atau saudaramu, atau bahkan keluargamu, membutuhkan ramuan itu, bukan hanya yang sedang mengalami sakit, tetapi ramuan itu juga dapat menyegah. Selain dapat mengobati, ramuan itu juga dapat menyegah akan datangnya penyakit. Iya. Entah itu sihir atau penyakit yang dilakukan oleh diri kalian sendiri. Eyang. Bagikanlah kepada mereka. Baik. Lalu pusaka kepompong emas. Berikanlah kepada mereka yang terpilih. Saya tahu pusaka itu tinggal 7. Iya. Iya. Mohon maaf ya. Karena pusaka ini satu di Tony, satu lagi di Mbah Broto, dan satu lagi di buat Lendra. saya. Ya, benar. Milikilah pusaka itu secukupnya. Baik ya. Baik Eyang. Ketujuh manusia yang akan menerima pusaka kepompong emas itu, saya pastikan mereka adalah manusia-manusia terpilih. Iya. Manusia terpilih akan menguatkan imannya, akan mengeratkan persaudaraannya. Iya. Pusaka kepompong emas itu adalah salah satu pusaka yang dahulu pernah dimiliki juga oleh salah satu manusia. Bahkan manusia itu menjabat sebagai pangeran. Jika kalian mengenal pangeran yang bernama Pangeran Minyak Jinggo,
Jinggo. Benar. Diriku pernah mendengarnya ya. Pangeran itu dahulu juga memiliki pusaka kepompong emas itu. Dan untuk digunakan sebagai kekuatan, sebagai benteng diri, dan sebagai kekebalan. Iya. Selain itu, tidak akan ada makhluk satupun yang berani mendekati kalian selama kalian memegang pusaka tersebut. Iya. Karena sejatinya pusaka itu sama halnya kalian didampingi oleh para waliullah. Pusaka itu diberikan langsung oleh Nabi Harun untuk menyelaraskan umat manusia. Iya. Karena dunia ini semakin tua, simpanlah baik-baik. Baik yang. Manfaatkanlah baik-baik. Siap yang. Tetaplah berbuat kebaikan kepada siapapun. Iya. Baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi sesama. Iya. Iya yang. Pulanglah, istirahatlah. Iya. Iya. Terima kasih Baik ya. yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Tan. Adem yakin Mbah. Baterainya ngelembrak apa? Iya Mbah. Gimana? Ya. Yang pertama ini alhamdulillah bisa dipakai untuk semua. Ya. Dan yang satu lagi ini Pakai senter yang satu lagi. ini buat orang-orang yang terpilih saja yang mendapatkan pusaka pusaka kepompong emas. Alhamdulillah. Ini kan tinggal 7. Nah, itu 7 orang yang sudah terpilih yang akan mendapatkan ini. Alhamdulillah. Berarti kita boleh memberitahu kepada teman-teman bahwasanya ini boleh untuk teman-teman. Iya. Karena tadi waktu kita berangkat kan kita tidak berani menawarkan karena belum menjadi hak milik. Berarti sekarang sudah menjadi hak milik. Iya. Alhamdulillah. Ya seperti itu aja teman-teman. Apa yang sudah kalian dengar mudah-mudahan tidak salah paham ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Dan sekali lagi kami di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang selalu mendoakan kami dalam hal apapun, dalam misi apapun, tidak bosan-bosannya selalu mendukung kita di sini ya, Ndra. Iya betul. Dukungan kalian akan membuat kita semangat lagi untuk membuat hiburan kepada kalian semua, karena tujuan kami di sini untuk menghibur kalian. Jadi kita pulang, istirahat, dan buat teman-teman yang sekiranya membutuhkan ini semua bisa hubungi nomor di sepanjang video ini. Ada kepompong emas dan juga ramuan. Ya. Ada kepompong emas dan ada ramuan dari para wali. Ya. Baik teman-teman, yuk Ton, kita pulang. Terima kasih semuanya. Kita di sini alhamdulillah berhasil. Oke, istirahat. Besok kita sahur. Puasa Ton. Karena sekarang sudah ada alarm. Ya. Ini alarmnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Kita pulang ya. Ayo. Dimatiin aja Ton.